Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Nuansa Putri, NIM 18230013. Di sini saya ingin mempresentasikan review artikel yang berjudul Menggunakan Jaringan Lindung untuk Meminimalkan Jaringan Lindung. Yang pertama, pembahasan teori. Secara umum, jaringan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan node dan link yang menghubungkan pasangan node dalam literatur keuangan. Beberapa struktur pasar keuangan yang kompleks. Makalah ini biasanya memiliki nilai pasar keuangan sebagai jaringan di mana sekuritas adalah simple security dan hubungan di antara mereka adalah toleransi. Di mana makalah ini kami menggunakan jaringan lindung nilai, di mana di setiap node adalah keamanan dan setiap tautan menentukan hubungan lindung nilai antara sekuritas. Hubungan lindung nilai dapat didefinisikan sebagai kontribusi sekuritas C dan sekuritas lindung I setelah menghilangkan pengaruh sekuritas lain dalam set kesempatan investasi. Pada dasarnya, pengambilan sekuritas tergantung pada lindung nilai hubungan dengan semua sekuritas lain dalam jaringan, tetapi juga pada komponen atau komponen yang tidak dapat dilindung nilai dan tidak terkait dengan sekuritas lain yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kasus yang dibahas. Dalam penelitian ini menguji apakah strategi berdasarkan ukuran sentralitas kas memilih saham dengan nilai sentralitas terendah sebenarnya mencapai risiko portofolio yang lebih rendah daripada strategi portofolio konvensional lainnya. Untuk ukuran portofolio yang berbeda mengembangkan alat yang berguna berdasarkan jaringan lindung nilai yang memungkinkan manajer portofolio untuk mengalokasikan modal sehingga dapat membangun portofolio dengan risiko rendah. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian diambil data dari portofolio Pharma Prancis untuk stok individu dataset memilih 200 saham dengan kapasitas tertinggi di Amerika Serikat dari Desember tahun 2019 dan menyertakan nama semua saham dan kurang dari 5 pengamatan yang hilang dalam 20 tahun atau 30 tahun. Dataset ini masing-masing berisi 139 dan 94 saham biasa. Dataset lainnya adalah portofolio saham yang mengandung pengambilan kelebihan bulanan berdasarkan karakteristik yang berbeda atau buku ke pasar dan ukuran dan profitabilitas operasional perusahaan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Sentralitas terendah, sentralitas tertinggi, terendah kolerasi, dan diversifikasi naif atau strategi I atau N. Oleh karena itu, untuk portofolio dengan jumlah saham N, sentralitas terendah atau tertinggi strategi sentralitas dihasilkan dengan dataset dan membuat portofolio tertimbang dengan N saham dipilih ini. Strategi kolerasi terendah didasarkan pada prosedur yang sama, memilih N saham dengan koefisien kolerasi terendah dalam dataset. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini untuk perbedaan kumpulan data dan analisis dalam sampel dan di luar sampel. Hasil ini yang menarik adalah bahwa jumlah sekuritas yang dibutuhkan dalam portofolio yang akan terverifikasi dengan baik lebih rendah menggunakan strategi yang diusulkan daripada menggunakan strategi portofolio tradisional lainnya. Baiklah, hanya itu review artikel dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.